berbicara tentang fisika, tentu ini jadi salah satu keilmuan yang tidak asing lagi nih dibuat teman-teman. Terutama teman-teman yang mungkin sudah melewati tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ya Karen, karena fisika ini selalu kita jumpai dan menjadi mata pelajaran yang kadang menjadi momok untuk beberapa teman-teman sendiri. Iya, nah episode kali ini kita akan kepoin salah satu program studi yang gak asing lagi ya Benar. Pak. Yaitu program studi fisika dan merupakan salah satu program studi yang terlama di ITERA. Dan bahkan akreditasinya sudah B loh Karen. Iya. Luar biasa Karen. Tapi sebenarnya kenapa sih SMP udah belajar fisika? Bahkan dari SD kita udah kenal fisika. SMA fisika. Kuliah juga fisika. Sebenarnya kenapa kita harus kuliah fisika ini ya? Tentunya di sini kita sudah akan berbincang-bincang dengan sosok yang tepat. Beliau merupakan dosen dari program studi fisika dan mahasiswa. Sehingga kita akan melihat nih, seperti apa sih menurut dosen fisika itu dan menurut mahasiswa yang menjalani seperti apa Karen? Mungkin bisa dikenalkan Karen? Oke, untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Oki Fajar Tri Mariana SSI MSI. Halo Bapak, Halo. apa kabar? Baik. Sudah siap menjawab pertanyaan? Insya Allah. Oke. Dan yang kedua adalah Debbie Bayunanda, merupakan mahasiswa program studi fisika angkatan 2017. Halo, apa kabar Bang? Sudah kenal ya Alhamdulillah Bang ya? baik. Terus duta-duta ya? Iya, biar akrab. Oh, biar akrab ya, oke. Dan ITERA Friend ternyata Bayu ini juga adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi, terutama di ITERA juga. Pernah jadi duta ITERA ya? Iya. Sama seperti Karen ya? Oke, tadi Karen manggilnya Abang. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita langsung tanya aja nih Karen. Kenapa sih tadi Pak? Kan SD kita udah kenal fisika, SMP udah kenal fisika, SMA, dan kenapa kuliah harus fisika? Iya, mungkin ini jawaban saya selaku pendidik ya. Memang kenapa fisika diperlukan di perguruan tinggi? Karena memang basicnya itu dasarnya adalah fenomena sains. Dan memang perlu diketahui bahwa kalau teman-teman semua mempelajari keinsinyuran atau teknik itu ya, itu bisa ditarik basic keilmuannya adalah dari fisika. Nah, kemudian dari situ kita memerlukan lebih spesifik kemampuan keilmuan tentang fisika. Karena kan kalau kemarin di SMA itu kita taunya mungkin bola jatuh gitu kan, atau bidang gravitasi, bidang licin. Nah, itu semua sebenarnya bisa lebih spesifik, seperti kalau misalkan sekarang teknologi yang sedang berkembang mungkin berkaitan sama 4G ya. 4G atau sekarang udah 5G ya. Nah, itu sebenarnya orang yang mengkajinya itu mereka meskipun ya walaupun bidangnya secara telekomunikasi, tapi keilmuannya basicnya dikaji dalam bidang fisika. Nah, itu tidak mungkin kita dapatkan ketika seseorang itu hanya pendidikannya di sekolah menengah. Jadi kita perlu mengkaji lagi keilmuannya jadi lebih dalam. Makanya program perguruan tinggi untuk apalagi yang membuka sains itu pasti harus ada fisika. Nah, nanti dari situ bisa menjadi dasar dari keilmuan selanjutnya gitu. Artinya fisika itu merupakan ilmu dasar basic untuk penciptaan teknologi kebaruan, Pak. Iya, salah satunya seperti itu. Jadi mungkin frontier ya, terdepan untuk kita mengetahui informasi-informasi apa, kan biasanya kan konsepnya seperti ini. Sesuatu di alam kita pelajari terus kita aplikasikan dalam bentuk dalam bentuk teknologi kan. Sebelum kita merancang-rancang itu kita perlu mengetahui pola-pola apa yang ada di alam, terus keilmuan apa yang ada di alam. Nah, dari situ kita melihat polanya, kita pelajari, kita pakai hukum-hukum fisika yang sudah ada atau kemudian kita kembangkan, baru kita membuat ide-ide. Jadi tahapannya itu mungkin lebih ke menggali ide dan selanjutnya diterapkan dalam aplikasi kehidupan. Berarti termasuk energi terbarukan pun dipelajari di ya, fisika ini ya Pak? Solar cell yang sedang dipasang di ITERA banyak ini itu, tenaga surya itu, kalau ditarik lagi, itu keilmuannya tentang difokuskan nih di prodi fisika, yaitu tentang energi terbarukan sama material, bahan-bahan untuk solar cell seperti itu. Itu konsep atom, konsep elektron, itu kan dapatnya dari mana? Dari fisika. Nah, kita perlu paham dulu sebelum kita merancang set-set alat yang lebih
canggih. Artinya seperti perbedaannya adalah ketika kita hanya dasar umum banget, menempuh SMP, SMA, dan di kuliah nanti akan fokus pada apa Pak? Iya, pada apa? Tidak hanya mengetahui artinya. Benar sekali. Sangat sulit sekali kalau misalkan kita hanya mengetahui kemampuan-kemampuan fisika dasar. Padahal di fisika itu ada yang kajiannya fisika bahan, material gitu kan. Terus kemudian ini Bayu ini instrumentasi. Jadi lebih ke keilmuannya. Nah, itu digali fenomena apa sih yang terjadi, kemudian kita kaji, baru kita coba terapkan dalam teknologi. Luar biasa ya Karen. Itu kadang banyak orang nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi taunya fisika ya Gravitasi. belajar aja, gravitasi enggak. Padahal kalau di luar negeri, kalau misalkan pengalaman saya, kalau misalkan memang yang bertanya gitu, bahwa ketika orang ditanya studinya apa, fisika, yang terpikirkan adalah mereka bisa banyak informasi yang bisa dia gali, dan itu untuk pengembangan teknologi selanjutnya. Saya kira seperti itu. Sebenarnya saya pusing sih Pak. Iya, karena ternyata fisika itu serumit itu, tapi nyatanya menjadi basic untuk penerapan teknologi, Karen. Karena tidak mudah menciptakan teknologi kebaruan itu, Pak. Iya, betul sekali. Ini Bayu, Babang Bayu, silakan ditanya Bang Bayu. Kalau Bang Bayu nih, gak pusing Bang, ketemu fisika lagi. Oke, alhamdulillah kalau ditanya pusing, alhamdulillah cukup pusing ya. Suaranya sudah kayak duta ITERA ya. Alhamdulillah kalau pusing ditanya cukup pusing. Lalu tapi dari situ memang saya sendiri dari SMA itu memang sudah gimana ya? Salah satu mata pelajaran yang saya suka itu adalah fisika gitu. Ya makanya dari pernah remet nggak? alhamdulillah untuk fisika sendiri enggak. Wow. Ini pasti paling dibenci sama teman-teman. Karena dia nggak remet sendiri. Fisika. Nah, jadi karena kesukaan saya tentang fisika itulah mengapa saya melanjutkan fisika lagi di perguruan tinggi negeri. Tapi kalau kata saya lihat Bayu ini nggak suka sama fisika, tapi cinta dengan fisika. Bener nggak? Karena ketika SMP, SMA, PDKT, kuliah didalami lagi ya. Apa nih yang buat Bang Bayu jatuh cinta sama fisika? Oke, yang membuat saya jatuh cinta sama fisika itu karena gimana ya? Yang saya ketahui kan karena waktu SMA itu kita belajar tentang langsung jadi gitu kan, rumusnya yang dikasih sama guru-guru itu langsung jadi gitu. Nah, dari situ rasa keingintahuan saya tentang kok ada sih rumus yang langsung jadi, gimana sih prosesnya. Nah, dari keingintahuan saya tentang proses penemuan rumus itu, makanya saya lebih pingin saya dalami lagi, pingin saya gali lagi gitu. Rumus yang paling pertama kali disuka apa? Pertama kali disuka ya, itu tentang gaya mungkin ya. Gaya ya? Newton. Apa itu gaya? Gaya. Gaya. Gaya itu rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Artinya F itu apa? F itu gaya. Gaya. Kalau A itu tentang F sama dengan M kali A. A itu adalah kecepatan ya Pak? Percepatan. Ya. Berarti kalau ada juga beban Pak ya? Rajin nih berarti udah dari SMA-nya Luar udah rajin. biasa. Dari fisika itu kita belajar hidup juga. Kalau nggak mau banyak beban, jangan banyak gaya ya. Nah Karen, ternyata Bayu ini untuk bisa masuk menjadi salah satu mahasiswa di ITERA, program studi fisika, itu nggak gampang. Banyak kerikil tajam yang harus dilewati ya Bayu ya? Iya. Mungkin bisa ceritakan Bay, seperti apa agar menjadi inspirasi nih? Oke, jadi pengalaman saya pada waktu itu, saya memang lulusan dari SMA-nya tahun 2015 ya. Pak. Jadi tahun 2015 itu saya coba karena gimana ya, saya salah satu siswa yang diajukan buat daftar SN gitu. Karena kan daftar SN itu dulu dari sekolah itu direkomendasikan 10 orang yang dia masuk peringkat dari 1 sampai 10 itu diajukan buat daftar SN gitu. Nah, saya termasuk di situ. Nah, kemudian di SN itu saya coba untuk daftar kuliah dan akhirnya belum dikendaki buat kuliah gitu. Kemudian saya coba untuk ikut SBMPTN. Belum lulus ya maksudnya? Iya, belum lulus di SN, jalur SN gitu. Kemudian belum rezeki gitu. Jadi kemudian untuk selanjutnya lanjut daftar SBMPTN. Kemudian di situ belum rezeki lagi gitu di SBMPTN itu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan, saya berdiskusi dengan orang tua saya, terus memutuskan karena memang basicnya saya dari keluarga kurang mampu ya, jadi menurut saya ya udah saya bekerja dulu gitu. Jadi saya diajak teman saya untuk kerja di Jakarta pada waktu itu. Terus dari situ setelah saya menjalani pekerjaan yang telah saya lakuin itu, saya ngerasa
hilang apa ya? arah. Iya, kayak pingin lanjut sekolah lagi gitu, pingin lanjut sekolah lagi karena kan saya kebetulan kuliah tempat kerja saya itu dekat sama akademi kebidanan gitu. Jadi setiap saya lewat kayak gitu Ngeliat bidan? Ngeliat bidan. Oh, lihat iya. Iya. Artinya dari situ terbangkitkan untuk Iya, kuliah terbangkitkan lagi. pingin kuliah lagi gitu. Nah, dari situ ya udah akhirnya saya memutuskan di tahun 2017 itu setengah tahun sebelum pembukaan SBMPTN ya. Saya belajar lagi, buka buku-buku lagi, saya beli buku tentang yang Itu belum tebelnya kuliah itu. ya? Bukan. Baru berencana mau ya? Iya, berencana mau Luar jadi. biasa ya? Nah, di situ saya nggak mau ngalamin kegagalan karena di tahun 2017 itu adalah tahun terakhir saya kuliah di negeri gitu kan. Waktu itu 3 tahun kan jatahnya gitu. Terus akhirnya akhirnya saya mulai fokus lagi belajar tentang soal-soal itu. Kemudian saya sempat ikut bimbingan online pada waktu itu. Jadi ada satu platform yang menyediain tentang belajar online gitu ya. Jadi saya beli CD-nya, ikut bimbingan dari situ, ikut belajar dari situ. Terus kemudian akhirnya saya daftar SBMPTN. Dan rezekinya di Fisika ITERA gitu. Wow. Ya. Jadi Keterima, buat editor tolong di menit ketika Bayu ngomong dengan background sedih ya. Sedih banget ya. Luar biasa Tapi lu Bayu. perjuangannya keras banget tuh Pak Keras banget. demi program studi fisika dan akhirnya memantapkan hati di ITERA. Iya. Sempet nggak mau kuliah lagi, kerja akhirnya melihat akademi kebidanan, beli buku. Buku apa waktu itu? Kebetulan buku Bukan tentang buku kebidanan kan? bukan. Trik ngerjakan soal-soal SBMPTN yang tebel itu. Jadi Luar biasa. iya. Keren ya. Saya jadi ingin enggak, saya jadi ingin terus menggali udah prodi, Pak. Ada kamera, Pak. Oh, ada kamera ya. Pak, kenapa sih kok bisa ada kecintaan terhadap fisika sebenarnya? Hal apa sih kalau menurut Bapak yang sudah menjadi seorang pendidik? Mendidik juga kan harus suka dulu dengan materinya gitu. Kalau Bapak sendiri kenapa hal yang membuat fisika itu harus disukai dan memang bisa membuat orang suka? Ini bisa panjang ceritanya kalau misalkan dulu berpikir kalau misalnya ngikutinnya dulu S1 kali ya. Iya. Ini background sedih juga nggak ini, Pak? Enggak sih. Sebenarnya mungkin saya nggak beda jauh lah mungkin sama Bayu. Saya termasuk yang di SMA itu, STM apa ya? saya SMA, Oh, SMA IPA karena zamannya SMA. Termasuk yang untuk pelajaran fisika itu saya suka, tapi nilai nggak bagus-bagus gitu. Jadi ya karena memang nggak tahu entah apa karena memang metode belajar saya yang keliru atau memang kemampuan otak saya tidak sanggup gitu pada saat itu mungkin ya. Jadi saya termasuk yang kategori bukan yang anak yang cerdas di kelas atau seperti apa, cuman nggak usah ditanya. Zaman saya bukan remedi, ujian ulangan kan, ujian ulangan. Wow, luar Saya biasa loh. pernah dalam satu kelas itu sampai saya saking di remedialnya itu dipanggil gurunya langsung karena saya satu-satunya yang nilainya paling kecil gitu kan. Mungkin untuk menjaga harga diri saya dipanggilnya nggak langsung di kelas gitu ya, bisik-bisik gitu ya walaupun nilainya. Tapi memang sebenarnya sampai saat ini saya mengetahui memang, dan dari sejarah juga orang-orang yang mempelajari fisika terutama ya kalau kita mengenal nama-nama besar seperti Albert Einstein seperti itu, mereka sebenarnya bukan yang lancar-lancar saja mempelajari fisika, namun mereka juga punya proses perjuangan mungkin sama seperti Bayu. Nah, yang biasanya saya temukan juga di mahasiswa saya atau mungkin dulu saya pernah mengajar di dunia sekolah ya, biasanya mereka juga yang ingin penasaran terhadap sesuatu, terus kemudian dia ingin istilahnya ngulik ya kali ya, ini ini kan Mendalami lagi. mendalami dan itu saya kira tidak dimiliki di banyak orang ya yang menginginkan. Hanya saja itu bisa dipakai untuk mereka justru semakin saya lihat ke sini cara berpikir untuk kritis, terus kemudian mencari jawaban, terus tidak mudah percaya itu dipakai sekali dengan adanya kasus seperti beredarnya hoax gitu kan ya. Dan itu saya kira berpikir analisis itu yang penting, dan sehingga menurut saya mahasiswa dan siswa itu perlu mendapatkan kemampuan itu, dan itu yang di fisika itu dipelajari. Contohnya apa? Itu kan banyak praktikumnya ya, dari fisika dasar, fisika lanjut. Nah, itu kita harus lebih sering mempelajari grafik, bagaimana membacanya, kemudian bagaimana mendapatkan informasi, terus kemudian kita olah lagi. Jadi saya kira seperti itu. Jadi bagi referensi yang suka remed fisika,
Jangan ragu. Iya, jangan Karena takut. ini ada buktinya bisa. Buktinya gitu. bisa. Bahkan jadi dosen fisika. Dosen fisika luar biasa. Iya. Artinya kan fisika itu mengembangkan pola pikir kita yang itu berguna untuk berbagai masalah. Pak, Iya ya? betul. Dan saya masih ingat sekali ya, maaf saya potong. Dulu ketika saya masuk program studi fisika pertama kali, saya langsung datang ke dosen saya. Saya bilang, saya seperti kayak underestimate. Saya NEM saya kecil, kemudian nilai fisika saya juga kecil. Terus saya masuk prodi fisika gitu kan, karena memang waktu itu masuk karena diajak temen. Itu faktor temen itu benar-benar Kuat. kuat gitu kan. Pokoknya masuk aja fisika walaupun nggak tahu ininya seperti apa. Udah karena saya suka dan temen sahabat saya itu merekomendasikan, akhirnya saya masuk. Ketemu dosen dan saya bilang sama dosen saya bahwa saya kira IPK dengan 2,75 atau 2,8 atau bahkan 2 buat saya sudah cukup. Yang penting saya bisa lulus. Akhirnya saya diomelin tuh sama dosen itu. Tidak boleh. Kamu harus benar dan ini udah kamu jalan hidup kamu, dan ya alhamdulillah akhirnya saya bisa lulus S1 selamat, dan ya alhamdulillah termasuk yang maksudnya beberapa yang lulusan awal dan Luar biasa ya kerennya. Jadi para fisikawan ini kita ada Bapak dosen, ada Mas Bayu ini ternyata punya pola pikir dan mental yang kuat ya. Tapi Pak, kalau kita berbicara tentang prospek kerja kan nggak bisa dipungkiri nih Pak. Iya. Kalau fisika pendidikan jadi guru fisika. Iya. Kalau Bapak mungkin jadi dosen oke lah. Iya. Tapi kasihan nih Pak, Bayu ini yang belum tahu dia akhirnya keluar kerja. Terus dia mau jadi apa sih gitu. Sebenarnya pertanyaan itu tuh udah berapa? Mungkin 1.600 kali. 1.600 kali. Kita ke 1.601. Itu sebenarnya yang ditanyakan juga oleh mungkin biasanya kalau orang mertua lah, calon mertua menanyakan kamu lagi lulus. Iya, Nggak tahu nih kalau Bayu ditanyakan apa enggak. Sebenarnya kalau saya lebih berpikir untuk ditanyakan ke bidang kerja itu saat ini sangat luas sekali ya. Tapi kalau melihat ke fisika, kalau misalkan contoh konkretnya misalkan gini, ini pengalaman saya juga melihat mahasiswa saya dan kawan-kawan saya. Yang pertama adalah banyak seperti halnya pendidik jelas. Pendidik karena kita keilmuan sains itu kan sekarang sedang disoroti ya, salah satu buat pengembangan dan banyak kawan-kawan saya juga yang menjadi guru itu tidak hanya lulusan pendidikan fisika, tapi justru malah banyak yang fisika murni, dia tidak mendalami pelajaran pedagogi, tapi dia menjadi guru dan cara ngajarnya juga ternyata bagus. Itu kan diperlukan. Terus kemudian data scientist. Data scientist itu ini yang saya ketahui sekarang profesi dengan pendapatan salary paling tinggi. Kenapa? Karena memang banyak dipakai. Itu memang banyak prodi lain, tapi keunggulan dari mereka yang data scientist itu kan melihat pola data ya. Nah, fisika itu udah paling seringnya lah ngebaca data, ngegrafik, menginterpretasikan ya. Kemudian itu bisa dipakai jadi menganalisis data dari segala banyak informasi di internet, dicari kesimpulan. Nah, biasanya itu dipakai seperti marketplace tuh itu banyak. Karena ada kawan saya juga insight-nya kalau perjalanannya seperti itu. Terus kemudian kalau bidang apa lagi ya, bank atau keuangan jelas, atau misalkan analisis keuangan juga bisa juga. Dan yang pasti untuk basic teknologi startup itu orang fisika itu dipakai. Jadi data analyze gitu menjadi salah satu bagian penting. Nah, ada cerita menarik pengalaman. Jadi kita tahu kalau HRD, Human Resource Development itu kita udah tahu ya biasanya program studi apa yang biasanya calon akan ke sana kan. Kita nggak usah sebutkan ya. Walau di TERA ini kan nggak ada program studi biasanya di universitas. Tapi suatu ketika pada saat itu nih si anak ini sebutlah anak inilah, dia ikut seleksi dan semuanya itu dari program studi itu. Dia fisika. Ternyata tes yang paling puncaknya adalah membaca grafik. Dan membaca grafik itu ternyata dia paling bagus dalam menjelaskan interpretasi grafik itu. Dialah diterima untuk bekerja di HRD tersebut, menyingkirkan program studi lain. Artinya analisis itu tuh dia pakai, dan itu yang membuat saya berpikir kalau orang nanya keinginan fisika, ya itulah skill itulah yang dipakai. Jadi nggak usah lagi melihat sekarang itu, kalau saya melihat trennya bukan bidang kerja apa. Sekarang bidang kerja itu banyak banget yang digitalize, tapi kemampuan berpikir itu yang penting menurut saya. Program studi fisika itu melatih itu. Iya, karena kan memang
mungkin di HRD itu tidak dipertanyakan kan berat gayanya berapa, tapi bagaimana menganalisis Iya, itu saya juga sempat kaget juga mendengarkan itu sehingga dipanggil. Iya. Keren banget ya. Kalau Bang Bayu sendiri setelah lulus, Ingin jadi apa sih? Iya, Bi? ingin jadi Udah apa? ada Oke, kalau misalnya saya sendiri setelah lulus kan karena di Fisika ITERA itu kan kelompok keahliannya dibagi-bagi ya, Wih, dibagi. luar biasa. Iya. Kelompok kalian tahu loh. Jadi keahliannya itu udah dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi 2, tapi nanti dibagi lagi gitu. Jadi Bisa tahu Pak dia? Jadi asmik ini Pak. Oh iya. Baik, lanjut. Oke, jadi secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu kebumian teori sama material instrumentasi. Kebumian teori dan material instrumentasi. Iya, Itu kalau- fokusnya 2 itu ya. Fokusnya 2 itu, tapi nanti setelah kita masuk nanti dipecah lagi. Jadi material-material, instrumentasi gitu. Jadi kalau saya sendiri itu lebih ke instrumentasi. Jadi di instrumentasi itu kita belajar banyak ya. Lebih ke kayak sensor kita belajarin gitu. Komponen-komponen elektronika kita belajarin. Robotik gitu. juga bisa berarti. Kalau untuk robotik bisa, tapi nggak ngarah ke sana gitu. Karena saya sendiri pernah magang di salah satu startup di Bandung ya. Di itu Itu startup besar ya? startupnya baru berdiri 2017. Wow. Baru berdiri 2017. Jadi sekitar baru 4 tahunan lah, 4 tahunan. Jadi startup itu fokusnya lebih ke teknologi pertanian gitu. Nah, jadi di situ peran dari fisika itu dia lebih ke sensor. Jadi lebih ke sensor. Jadi kalau saya sendiri ditanya nanti lulusnya mau kemana, jadi saya lebih tertarik ke bidang saya gitu. Lebih ngembangin tentang instrumentasinya, fisika instrumentasinya ke lebih ke mana ya? Lebih ke penerapan, iya lebih ke digitalnya, terus ke penerapan yang ada di sekitar kita gitu, fokusnya ke sekitar kita gitu. Tapi saya kasihan loh Karen sama Bayu. kenapa? Dari tadi jawab saya sendiri, saya sendiri. Bayu beneran sendiri. Belum lulus itu ya. Belum, Udah iya, belum dipakai lulus sih. sama startup ya. Belum lulus sudah magang, udah ada bayangan untuk ke sana, luar biasa berarti terbukti tadi Pak. Niatnya. Analisis dan critical thinkingnya terbentuk Ya, nih. betul sekali. 2017. Tapi kan itu kegiatan akademisnya ya Pak. Hmm. Kalau kegiatan non akademis nih yang ada di program studi fisika ITERA. Oke, kalau kegiatan non akademisnya itu ada salah satu organisasi kemahasiswaan ya yang dinaungi oleh Prodi Fisika yaitu Himafi ITERA atau Himpunan Mahasiswa Fisika ITERA. Dan alhamdulillah untuk periode sekarang ini ketua himpunannya adalah saya sendiri. Wah, gitu. Ketua Jadi- Duta ITERA, luar biasa ya. Jadi di kegiatan organisasi Himafi ITERA ini sendiri kita banyak sekali ya yang kita yang soft skill yang kita Dilakukan ya. kembangin ya, yang kita lakukan. Mulai dari misalnya ada salah satu program kerja tentang pengabdian masyarakat gitu. Jadi untuk kemarin sendiri itu tergabung dalam Dies Natalis Himafi ITERA ke-8 karena Himafi ITERA ini berdirinya itu cukup udah bisa dibilang udah tua ya. Jadi dari tahun 2012. Jadi udah usianya kemarin 8 tahun. Jadi di Dies Natalis itu kita ada salah satu pengabdian masyarakat. Kemarin kunjungan ke panti. Jadi di panti asuhan itu kita belajar memberikan edukasi tentang pembuatan hand sanitizer, kemudian bagi-bagi masker gitu. Jadi dari situ banyak yang kita kembangin sosial kita untuk kita jadi nggak fokus ke akademik aja gitu. Tuh, itu kan Lebih non ke akademik. Baik. Iya. Kalau non akademiknya kan sudah bagus sekali kan Bayu udah Duta ITERA, sudah pengabdian kepada masyarakat dan bahkan soft skillnya sudah terasa. Pengalaman terjujur setelah masuk jadi mahasiswa Jujur. fisika nih, tugasnya gimana, dosen-dosennya gimana? Ya, pengalaman terjujur ya. Kalau untuk pengalaman terjujur sendiri gimana ya? Sebenarnya fisika itu yang kita belajarin adalah seperti yang Pak Oki tadi bilang ya. Jadi benar-benar yang ada di alam sekitar kita yang kita pelajarin di situ. Jadi di situ yang benar-benar yang dipelajarin fisika adalah simple gitu. Yang ada di sekitar kita gitu. Jadi gimana ya untuk ya banyak sekali gitu yang kesulitan. Salah satu kesulitan yang pernah dihadapi ada beberapa mata kuliah yang menurut saya itu benar-benar lumayan sulit ya. Mata kuliah apa itu? Fisika kuantum. Fisika kuantum. Iya jelas, fisika kuantum. Jadi tapi di situ gimana ya? Dari cara dosen menjelaskan mata kuliah itu gimana ya? Cara menjelaskannya itu cukup mudah gitu. Jadi walaupun mata kuliah fisika kuantum ini bisa dikategorikan mata kuliah berat ya di program studi fisika, tapi dengan
dengan apa ya, kehebatan dosen yang mengampu mata kuliah itu, jadi fisika kuantum itu mudah dipahami gitu. Jadi nggak enak saya. Artinya fisika kuantum. Bukan ya. Bukan. Jadi memang benar, artinya dosen-dosen di prodi fisika sendiri memiliki metode yang sesuatu yang sulit disederhanakan. Iya, benar sehingga banget. Mahasiswanya bisa cepat nangkep ya. Iya, cepet banget. Jadi Itu mudah jujur dipahami. Banyak channelnya ya, banyak channel. Itu jujur kan Bayu ya? Jujur banget, jujur banget. Tugasnya gimana? Apakah suruh buat teleportasi? Fisika kuantum apa? Tugas-tugasnya gimana sih? Kalau untuk tugas-tugas dari fisika kuantum itu sendiri, kemarin kita lebih ke penurunan rumus ya, penurunan rumus gitu. Jadi kita belajar tentang penurunan rumus, terus kemudian belajar tentang kayak misalnya kayak contoh Schrödinger gitu. Jadi belajar tentang gitu. Terus kalau untuk tugasnya sendiri ya mungkin bisa dikatakan apa ya? Sulit, tapi kalau misalnya kita belajar kita lebih paham gitu. Maksudnya bakal bisa dipahami gitu. Mata kuliah di fisika gitu. Biasa ya Karen, ternyata untuk menjadi salah satu bagian dari program studi fisika sulit ya. Ceritanya sedih-sedih. Tapi menginspirasi loh Pak. Menginspirasi, Nggak bener. dosennya Mengharukan. Iya, benar. Sedih jadi drama Korea. Mereka ya nanti ada backsoundnya Pak. Nah, untuk program studi fisika ada tidak sih Pak syarat khusus mereka bisa masuk dan bertahan? Kalau masuk oke lah bisa, tapi bertahan seperti Bayu ini ada nggak syarat khusus? Saya kira hampir semua jurusan membutuhkan ini, yaitu tough, ketangguhan. Karena biasanya yang saya amati ketika mahasiswa sudah di tingkat akhir itu atau ingin selesai, padahal dia sudah sampai dosen-dosennya itu sudah membantu untuk dia lulus, tapi karena kepentok nggak bisa menyelesaikan, akhirnya dia nggak tangguh gitu. Nah itu saya kira itu sebenarnya yang paling diperlukan di program studi fisika. Karena gini, saya suatu kalimat yang menurut saya ini sangat menginspirasi saya dulu ketika saya bisa bertahan di program studi fisika. Dan ini saya sampaikan ke mahasiswa saya, mungkin Bayu pernah dengar. Albert Einstein itu, kenapa dia bisa begitu hebat, itu dia cuma bilang seperti ini. Kan waktu itu si wartawan itu nanya gitu kan, kenapa sih Anda bisa sebegitu hebatnya gitu kan pada saat itu tahun 1950-an lah, sampai sebelum dia meninggal kan 55, 40-an. Dia cuma bilang, it's not just about I'm so smart. Jadi dia bilang gitu, ini bukan pengaruh saya pintar, I can stand with problem longer. Jadi saya itu bertahan lebih lama dibandingkan orang lain kebanyakan. Nah, saya kira itu membuat saya, itulah nilai yang saya pertahankan ketika saya studi fisika dulu sampai sekarang saya mendidik, itu ya bertahan. Jadi insya Allah bisa selesai asal kita bisa tahan dan kita kerjakan pelan-pelan bisa. Einstein aja yang otaknya udah kita nggak ragukan kan ya, bilangnya kayak gitu coba. Apalagi saya akhirnya harus bertahan itu harus lebih itu. Jadi saya kira itu yang paling. Artinya fisika ini adalah bidang keilmuan yang mungkin sulit untuk bisa dipelajari, tapi akhirnya membuat sosoknya itu menyederhanakan segala macam. Saya menjadi banyak bukti yang di hadapan saya, siswa saya, teman saya, dia berhasil ketika justru malah dia nilainya tidak bagus, tapi dia bisa membuat suatu produk yang bagus dan dipakai, itu banyak. Jadi jangan berpikir harus pinter, harus cerdas. Intinya sih sebenarnya selama Anda bisa bertahan, Anda akan menemukan passion Anda dan akan bisa berkarya di situ. Dan saya kira itu yang paling dibutuhkan saat ini deh. Karena orang udah nggak ditanyain lagi IPK kamu harus lulus berapa, enggak, kamu produk kamu apa, karya kamu apa, dan itu yang saya kira penting. Jadi buat satu itu aja, tough itu aja. Jadi buat Itra friend yang ingin menjadi sosok yang kuat, analitik dan bisa menyelesaikan masalah fisika. Hubungan itu kan harus bertahan kan ya, harus sama-sama bertahan memahami. Tapi kasihan sendiri terus Bayu. Kalau dari Bang Bayu nih, pesan-pesan untuk calon mahasiswa yang pengen masuk program studi fisika ini. Dan kenapa harus fisika ya? Iya, kenapa harus fisika di ITERA? Oke, kalau untuk pesan untuk calon mahasiswa yang bakal masuk gitu Camaba, gimana ya? Kalau misalnya teman-teman itu punya mimpi, jangan takut, jangan dipendem gitu. Karena memang gimana ya? Karena Presiden Soeharto aja pernah bilang kan, gimana? Kalau misalnya kamu punya mimpi, jangan takut. Ketika kamu punya mimpi, jangan takut untuk
menggapainya gitu. Ketika kamu jatuh, nanti kamu akan jatuh di antara bintang-bintang kan. Nah, dari situ, dari kata-kata itu, ketika teman-teman udah punya mimpi, udah punya tekad, udah punya keinginan ingin kuliah, ya kuliah gitu. Walaupun teman-teman, mohon maaf, berasal dari keluarga background keluarga yang kurang mampu, tapi khususnya di ITERA sendiri itu kan banyak sekali ya beasiswa yang bisa digapai gitu. Mulai dari kayak bidik misi, kemudian saya sendiri salah satu mahasiswa penerima beasiswa provinsi ya. Jadi saya dari semester 1 sampai semester 8 alhamdulillah saya sama sekali nggak ngeluarin uang buat bayar UKT gitu. Nah, jadi dari situ jadi memang kalau misalnya udah punya tekad, udah punya kemauan ingin melanjutkan kuliah, ayo kuliah gitu. Kuliah di perguruan tinggi negeri khususnya Di gitu fisika. ya. Iya, di fisika. di Terus fisika. kenapa harus memilih fisika? Karena karena fisika yang kita pelajarin adalah sesuatu alam yang ada di sekitar kita. Yang kita pelajarin simple, yang kita pelajarin itu bisa dikatakan udah ada di sekitar kita, jadi harus masuk fisika ITERA gitu. Wah, ini acaranya jadi berubah. Filosofi hidupnya luar biasa loh. Ternyata orang-orang yang bergelut di bidang keilmuan fisika punya suatu filosofi yang luar biasa, Pak ya. Saya kira hanya tahu gravitasi, ya udah namanya kita ngelempar ke atas jatuh ke bawah gitu. Ternyata dalam juga. Kalau dari Bapak, kenapa harus fisika? Mungkin kesan-pesannya ya buat adik-adik kita. Oke. Orang banyak bilang bahwa fisika adalah, jadi sebenarnya dulu pernah saya dikasih tahu saya dikasih tahu sama siswa saya, orang masuk fisika itu cuma ada 2 jalan, 3 kalau kata dia. Pertama, karena dia ditolak sama jurusan pertama. Ditolak tuh karena itu fakta ya kenyataan di Indonesia, tapi kalau di luar negeri bisa prodi fisika itu bisa semakin sulit untuk masuknya hits. Yang kedua itu karena disuruh orang tua. Biasanya udahlah kamu masuk aja yang penting negeri. Yang apa yang paling sedikit ya kan fisika. Dan yang ketiga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi di 3 itu semua tidak akan berarti kalau teman-teman tidak berangkat lebih ke bagaimana mendapatkan ilmu dengan baik gitu kan. Ketika kita mengetahui teknologi sekarang semakin canggih, pengalaman pribadi saya lebih senang berdiskusi sama mereka yang tidak hanya mengerti satu bidang ilmu, tapi dia komprehensif. Dan saya menemukan ternyata kawan-kawan kami yang bergerak di bidang fisika itu memiliki kemampuan seperti itu. Contoh nyata, saya menemukan sendiri pejabat publik, beliau bilang seperti ini, kalau saya ingin berdiskusi tentang komputer, saya tidak menanyakan satu bidang gitu ya. Tapi saya akan bertanya ke orang bidang enggak ya. Dia bilang seperti ini, beliau itu pejabat tinggi negeri, sudah terkenal lah, ya saya dengar sendiri, saya akan bertanya ke orang fisika. Kenapa? Karena dari material komputernya dia tahu, sampai programnya, sampai displaynya itu bisa dikerjakan gitu. Dan itu saya kira teman-teman yang menjadi motivasi untuk bisa memilih program studi fisika menjadi critical thinking untuk bisa menghadapi tantangan di masa depan saat ini. Saya kira itu. Ternyata program studi fisika ini kalau saya rangkum tadi, mereka yang masuk ke program studi fisika adalah mereka orang-orang yang terpilih untuk bisa menghasilkan problem solving di tengah himpitan hidayah berarti. Hidayah ini ya sudah gitu. Mungkin 3 kata ya, Karen? Iya. 3 kata yang menggambarkan program studi fisika. Dari Bayu. Oh, boleh. Asik, simple, keren. Fisika itu simple. Asik, simple, keren. Bohong, fisika kuantum susah tadi. Iya, tapi kan keren. Oh iya. Pinter ya. Orang-orang fisika ini pinter ya analisisnya, luar biasa. Saya ya? Iya, Pak. 3 kata fisika. Seru. Kemudian berfaedah. Berfaedah. Terus milenial. Menghadapi milenium, insya Allah orang-orang fisika kalau saya mampu. Hidayah, tantangan, kesuksesan. Fisika banget Kayaknya fisikanya. Dan sayang banget Karen, harusnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol panjang karena banyak banget hal-hal yang bisa kita gali dari fisika. Tidak hanya bidang akademis, bidang akademis juga banyak, juga proses-proses panjang untuk menjadi salah satu fisikawan itu akan sulit lagi, Pak ya. Dan akhirnya saya Karen Natalia.
Dan saya Arif Setiajaya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di program Talkcast Tera di episode selanjutnya. Ya, kira-kira akan ada program studi apa lagi nih yang kita kepoin ya Pak? Oke, bener. Jadi terus ikuti kita di Talkcast Tera, Talkshow, dan Podcast ITERA. Sampai jumpa.